Pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1, Akhir Nasution, kampanye dari rumah ke rumah hingga menyasar warung kopi susu di Jalan Utama Medan, Sumatera Utara. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, menemui warga yang mengaku diancam akan dicabut BPJS kesehatannya oleh kader partai pengusung lawan Bobi di Pilkada Medan. Kedatangan calon wali kota Medan nomor urut 1 Akhir Nasution di warung kopi susu di Jalan Utama Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara disambut pengunjung dan warga sekitar. Akhir turut menikmati hidangan minuman teh susu telur yang sangat digemari warga Medan. Di hadapan pengunjung dan warga, Akhir Nasution mengklarifikasi isu miring yang menyebutkan pasangan Akhir Salman hanyalah boneka agar tidak ada kota kosong di Pilkada Medan. Antusiasnya masyarakat dalam menyambut Pilkada Kota Medan menambah keyakinan bagi pasangan Akhir Salman dan yakin dirinya akan menang pada penentuan Pilkada Kota Medan 9 Desember mendatang. Saya maju ini Pak, lillahi ta'ala Pak. Maju, yang udah pasti tidak ada sponsor di belakang saya Pak. Tidak ada sponsor. Mas, iya lah. Sponsor saya, pemodal saya adalah masyarakat. Bapak-bapak, ibu, relawan-relawan, mereka bekerja seluruh itu. Jadi tidak ada rugi di belakang saya. Artinya kalau saya jadi wali kota, tidak ada yang meremot saya nanti di belakang. Itu tidak ada yang meremot. Jadi yang meremot saya bapak-bapak nanti. Sementara itu, kedatangan calon wali kota nomor urut 2 Bobi Nasution disambut haru oleh keluarga Kaisem di Jalan Karya, Gang Karangsari, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Kepada Bobi, nenek berusia 65 tahun ini mengaku diancam akan dicabut BPJS kesehatannya jika memilih Bobi oleh kader partai pengusung rival Bobi di Pilkada Medan. Tiba-tiba ada orang suruh pakai ya udah pasang gitu. Aku sampai mati dukung bapak ya. Kemarin dari teman-teman kita ada yang informasikan kalau salah satu warga kita ada yang dapat sedikit ancaman Ibu ya. Sedikit ancaman terkait kontestasi politik. Itu aja kita datang sini ya sebagai keluarga juga Bu, kita menjelaskan nggak ada, ini cuma kontestasi politik. Dalam kontestasi Pilkada Medan ini, Bobi berharap tidak ada ancaman bagi warga dan menjadikan Pilkada sebagai ajang silaturahmi dan tidak mengorbankan rakyat di kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menggelar deklarasi Pilkada Damai yang dihadiri 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. KPUD Maros juga terus mengingatkan paslon untuk patuh terhadap protokol kesehatan dalam berkampanye. Deklarasi Pilkada Damai pemilihan bupati dan wakil bupati Maros digelar di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam acara ini, 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros membacakan dan menandatangani nota deklarasi damai. Plakat deklarasi damai ini nantinya akan menjadi tanda para paslon menjaga kerukunan masyarakat. Acara digelar agar pilkada di Kabupaten Maros tetap mengedepankan persatuan. Para paslon juga diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Pilkada ini adalah sebuah pesta yang sejatinya kita harus melaksanakan secara gembira tentunya untuk mewujudkan pilkada dan tahapan-tahapannya bisa berlangsung secara damai. Di Kabupaten Maros, terdapat 3 pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, yakni nomor urut 1 pasangan Tajerimin dan Hafid Pasyah, nomor urut 2 pasangan Haidir Syam dan Suharti Nabohari, dan nomor urut 3 pasangan Harmil Matotorang dan Andi Ilham Najamuddin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ketua RW sebuah perumahan di Jember mencopot alat peraga kampanye pasangan calon karena dianggap melanggar aturan kampanye. APK yang dicopot disimpan dan akan dilaporkan ke panitia pengawas pemilu.
Ketua RW 23 Perumahan Graha Permata Indah Jember mencopot alat peraga kampanye yang terpasang di pohon di kawasan perumahannya. Ia mencopot APK salah satu paslon karena menilai telah menyalahi aturan. Selain itu, dinilai tidak adil karena hanya satu paslon yang terpasang, padahal peserta pilkada di Jember ada 3 paslon. Ia pun berharap KPU menempelkan APK dengan 3 paslon sehingga warga tidak keberatan. Saya mau itu dari KPU. Jadi ada 3 paslon yang terpasang di sini. Kasih tahu warga, ini yang akan kita coblos calon pemimpin kepala daerah kita. Jadi jangan cuma satu pasangan saja. Saya rasa ini tidak adil. Kenapa saya copot? Sebelumnya saya sudah berdasarkan perintah dari Panwascam. Panwascam Sumbersari menginstruksikan kepada saya, monggo jenengan mewakili warga bisa melakukan pencopotan. Ada rekaman dalam telepon, ada di situ. Kini APK yang dicopot ketua RW ini disimpan di rumahnya dan akan dilaporkan ke Panwaslu setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah batu bara, tetapi menjadi negara industri yang mampu mengolah barang jadi maupun setengah jadi. Dengan pengembangan industri turunan, Indonesia akan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas serta membuka lapangan kerja. Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya adalah batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Ini saya kira strategi besar yang kita harus konsisten untuk menjalankannya. Untuk itu kita harus bergerak. Perkembangan teknologi yang kian pesat harus bisa dimanfaatkan kaum milenial untuk memulai bisnis. Dengan pengelolaan teknologi yang tepat, anak muda tentunya bisa membangun usaha sebagai bekal membangun masa depan mereka. MNC Bank menggelar acara seminar dengan tema pengembangan usaha bagi milenial yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Seminar yang diselenggarakan secara virtual ini merupakan rangkaian peringatan HUT MNC Bank ke-6. Generasi milenial mendapat edukasi tentang strategi untuk memulai bisnis dan menjadi wirausahawan sukses. Mengedukasi milenial untuk harapan masa depan bangsa Indonesia, karena pengusaha ini kan berawal dari milenial. Paling nggak kita membekali milenial kalau suatu saat dia bisnisnya sudah berkembang. Melalui webinar ini, para mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu perbankan, namun juga diberi pengetahuan tentang pemanfaatan potensi sosial media untuk mendukung pengembangan bisnis. Kaum milenial atau masyarakat muda yang sedang menjadi mayoritas saat ini yang mendominasi lingkungan kita bisa memaksimalkan potensinya dengan menggunakan sosial media sebagai basis atau wadah untuk memulai sebuah usaha. Seminar ini diharapkan mampu mendorong generasi milenial agar lebih kreatif dan inovatif dalam melihat peluang bisnis, sehingga mereka mampu membuat rencana dan mengembangkan bisnis sebagai bekal masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Uji klinis vaksin Sinovac fase 3 yang dilakukan tim Indonesia diperkirakan baru akan selesai pada Maret 2021. Informasinya usai jeda. iNews Malam segera kembali.